rahmatullah. Ya dua belah atu jemalah. Ya lo nasib lo di atu ulen. Mengalun lake bakaum dumna. Ya lo nasib lo di atu ubun. Salam alaikum lon tegur sapa. Ya lon siprong bot si kurang cara kulon kun tanda mulia. Ya si kurang lon beut lapan dengan totimpan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan juga umur sehingga kita dapat bersama di ruangan yang sangat berbahagia ini. Salawat dan salam marilah kita saling menjadikan kekuatan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Dewan Guru yang telah berkenan dan bersedia hadir untuk menemani diskusi saya pada hari ini, di mana ini merupakan sebuah tugas saya dalam mengikuti sebuah program calon guru penggerak yang sedang saya ikuti sekarang. Sebelumnya saya perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Purnama Putra SPD MPD. Beliau adalah pengajar praktik saya yang tinggal di Sigi. Dan yang di tengah Bapak Febrian Rizky Febri SPD. Beliau adalah fasilitator yang selama ini memfasilitasi saya dalam mengikuti program calon guru penggerak. Beliau berasal dari Jawa Tengah. Dan saya sendiri, semua ibu-ibu sudah kenal. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan sebuah diseminasi, yaitu terkait dengan budaya positif yang sedang saya pelajari pada modul 1.4. Mungkin kata-kata budaya, juga kata-kata positif, ini sudah sering kita dengar. Bahkan bisa dibilang kalau budaya positif di mindset kita itu sudah membumi. Kata-kata budaya juga kata-kata positif itu sudah sering sekali kita dengar. Sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, terlebih dahulu mungkin dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak terbayang apa sih itu budaya positif? Bisa dari ibu-ibu atau bapak mengungkapkan pengertian ibu-ibu tentang budaya positif tersebut? Bisa, Bu? Ibu Lueda? Ya, budaya positif. Perilaku sehari-hari yang sering kita lakukan yang membawa perubahan keadaan baru. Perilaku kita kesehari-hari yang sering kita lakukan berulang-ulang yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Ada lain dari Ibu Yus? Hai, Honda ni kan nak kait jok kait memang kapal kait na makanya jempol saya. Betul. Mengapel no kait jok kan. Rayu semua aman apelnya ini. Soalnya itu ya benar ada nauku. Kau benar yang tahu undangan. Berpikir ke arah yang lebih baik. Dari Ibu Rohani? Menurut saya budaya harus kita laksanakan dari menuju supaya apa? Menuju budaya lebih
diskusi lagi sehingga kita memperangkat anak untuk bekerja sama. Ya, tepat sekali. Budaya positif adalah budaya yang harus kita lakukan, budaya yang baik untuk kedepannya bagi anak-anak. Ya, sebelum saya perlihatkan budaya positif, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna pendidikan ataupun tujuan daripada pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita. Bapak Ki Hajar ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mengatakan bahwasanya pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat, ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman yang pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota dalam masyarakat. Nah, di sini ada kata kunci, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman si anak. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah apa yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah berikan kepada dia dalam bentuk perilakunya, kriterianya, bahkan wataknya, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak. Itu disebut dengan kodrat alam, sesuai dengan lingkungannya tersebut. Adapun kodrat zaman adalah mengembangkan ataupun kita jalankan perilaku si anak sesuai dengan zamannya tersendiri. Kalau kita sekarang di zaman tahun 2023, berarti kita harus menuntun anak agar si anak itu mengikuti perkembangan zaman di 2023. Begitu juga dengan kedepannya, dan juga sebaliknya pada zaman yang terdahulu. Seperti kata Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti kata Ali bin Abu Thalib. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, kebiasaan apa saja yang sudah pernah kita terapkan di sekolah? Ya, ini adalah sebuah pengertian daripada budaya positif yang diharapkan, yaitu budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai ataupun keyakinan universal yang kita yakini bersama, yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid. Kuncinya adalah nilai-nilai ataupun keyakinan universal, keyakinan yang umum yang kita sepakati bersama dan kita terapkan pada peserta didik ataupun kepada murid di sekolah. Budaya positif diawali dengan sebuah perubahan paradigma tentang teori kontrol. Paradigma ini adalah sudut pandang kita dalam memberikan pembelajaran kepada si murid, yang mana pada saat ini pendidikan stimulus dan respon itu sangat diharapkan. Mungkin ibu-ibu semua sudah tahu apa itu teori stimulus dan respon. Nah, dan berikut ini adalah konsep-konsep budaya positif. Dalam artian budaya positif itu dapat kita terapkan, yang pertama melalui perubahan paradigma stimulus dan respon. Yang kedua, budaya positif dapat kita terapkan dalam disiplin positif. Dan selanjutnya, budaya positif itu bisa kita terapkan dari kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi. Saya harap jika ibu ada yang ingin ditanyakan ataupun tambahan-tambahan yang ingin diberikan, bisa tunjuk tangan langsung memberikan, ataupun setelah pesan kita jelaskan nanti pertanyaan ibu berikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan menyangkut dengan konsep-konsep budaya positif. Yang nomor 6, restitusi. Ya, restitusi adalah upaya untuk memperbaiki si murid di saat dia telah melakukan kesalahannya. Dan ke-6 poin ini akan kita pelajari selanjutnya. Yang pertama,
yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, itu sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa dapat mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi perubahan paradigma ini di lingkungan sekolah, kita harus menciptakan sebuah suasana yang nyaman bagi murid kita, aman dan juga lingkungan yang positif agar mereka dapat berpikir, bertindak dan juga mencipta dengan merdeka, dengan bebas sesuai dengan aturan yang berlaku. Disiplin positif itu sangat berkaitan dengan kontrol guru. Nanti dengan permasalahan dengan kontrol guru akan kita bahas selanjutnya. Ya. Perubahan paradigma teori kontrol ataupun ilusi kontrol ini menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Itu yang kedua, ilusi bahwasanya semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik akan membuat seseorang itu merasa bersalah dan menguatkan karakter. Dan yang keempat, bahwasanya orang dewasa itu lebih memiliki hak untuk memaksa. Ini dalam artian begini, Ibu Bapak sekalian. Ilusi yang dimaksud, yang pertama adalah guru mengontrol murid. Dr. William Glasser, dia berpendapat, itu pendapat dia, bahwasanya paradigma yang terjadi dahulu itu bahwasanya guru mengontrol murid. Perilaku si murid itu dapat diatur oleh seorang guru. Misalkan bahwasanya si murid ini menginginkan A, guru tersebut dapat mengontrol dia memilih B. Ini adalah posisi kontrol yang dilakukan oleh guru terhadap murid. Yang kedua, bahwasanya semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini menurut Dr. William Glasser. Baik, selanjutnya makna disiplin positif kita. Ya, selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan sebuah kemampuan itu memerintahkan diri dalam mengontrol dan menguasai tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah daripada orang lain. Inilah yang disebut dengan disiplin positif. Berarti kata disiplin positif adalah keinginan yang dia lakukan, bukan paksaan daripada seseorang. Pada tahap kedua, yaitu kita melakukan disiplin positif kepada anak-anak, bukan aturan yang kita buat, melainkan instinktif yang ada pada diri mereka yang harus kita munculkan, ataupun keinginan dari dalam diri mereka yang harus kita munculkan agar dapat mereka terapkan dalam keseharian mereka. Nilai-nilai yang kita hargai, yang pertama sini menyangkut dengan nilai kebijakan, yaitu nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik yang harus kita terapkan pada setiap individu murid, yang mana nilai-nilai itu adalah sebuah nilai yang berada dalam ranah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pada tahap ketiga, menyangkut dengan teorinya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia ini mempunyai kebutuhan dasar. Begitu juga dengan murid-murid yang sedang kita ajarkan sekarang ini.
mereka semua mempunyai kebutuhan dasar yang mereka harus miliki. Sebagai ilustrasi, ini langsung kita bayangkan sendiri. Yang pertama, pada kasih sayang dan rasa diterima. Dari ibu-ibu ada yang bisa memaknai bagaimana kasih sayang dan rasa diterima yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Ada ibu yang bisa menjelaskan? Ibu Rohani? Ya, Pak. Kasih sayang dan rasa diterima yang harus dimiliki oleh murid kita sekarang. Bagaimana pengertiannya? Misalnya adalah sesama teman di sekolah atau dalam keluarga, kita terapkan dalam hal ini. Misalnya kita berteman dalam sebaya itu, dalam ukuran yang seusia. Nah, jadi kita kasih tahu atau kita memfasilitasikan yang kecil harus kita sayangi, yang besar harus kita hormati. Lebih kurang itu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Itu sangat tepat jawabannya, bahwa saya kasih sayang dan rasa diterima itu memang semua orang harus memilikinya. Jangankan kita hidup di dunia, di surga pun kita hidup, kalau kita tidak diperhatikan, kalau kita tidak diberikan rasa kasih sayang oleh orang-orang yang berada di surga bersama kita, kita juga akan merasa kesepian dan merasa dijauhi. Apalagi kita hidup di dunia ini, kita sama-sama manusia, semua orang pasti harus membutuhkan kasih sayang dari orang lain dan juga rasa diterima dalam kelompok tersebut. Disinilah kita menciptakan murid kita. Adapun murid kita membutuhkan rasa kasih sayang dari temannya, dari gurunya, dan juga dari lingkungan sekolahnya. Murid kita juga membutuhkan kesenangan. Dalam artian, kesenangan yang dia butuhkan itu tidak terlepas daripada nilai-nilai ataupun norma-norma yang telah kita sepakati di sekolah dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, manusia itu juga membutuhkan bertahan hidup. Ini semua orang membutuhkan bertahan hidup. Dia butuh pakaian, dia butuh makan, dan sebagainya. Lebih tepat standar dan pangan. Ya, lebih tepatnya manusia membutuhkan standar dan pangan. Dan untuk yang keempat, ini ada penguasaan. Kita sendiri yang sudah dewasa membutuhkan sebuah penguasaan, tidak terlepas dari anak didik kita, murid-murid kita, yang dimana mereka juga punya rasa ingin untuk mendapatkan kebutuhannya, yaitu penguasaannya. Disinilah kita harus memperhatikan setiap gerak-geriknya. Apakah dia itu membutuhkan kasih sayang? Apakah seorang murid itu membutuhkan kesenangan? Apakah seorang murid itu dia membutuhkan penguasaan ataupun dia ingin kebebasan? Dalam artian apa? Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam dia menerima pembelajaran yang akan kita berikan. Karena setiap murid itu berbeda dalam menerima setiap pembelajaran yang kita berikan. Ada murid yang suka belajarnya dia hanya menonton dari video-video pembelajaran yang kita berikan. Ada sebagian murid yang dia hanya sukanya dengan pembelajaran teori yang kita sampaikan kepadanya. Bahkan ada sebagian murid yang dia tidak suka keduanya, melainkan dia suka pembelajaran dengan cara bergerak. Jadi ketiga kebutuhan murid ini juga harus kita sesuaikan kepada mereka. Untuk tahap keempat, ini adalah posisi kontrol guru. Ada 5 elemen posisi kontrol guru itu yang sudah pernah kita terapkan di sini. Mungkin
satu atau dua daripada posisi kontrol guru belum kita terapkan. Dari kelima posisi kontrol guru yang terpapar di sini, menurut ibu-ibu sekalian, posisi kontrol mana yang sudah pernah kita terapkan pada murid kita dan yang belum pernah kita terapkan pada murid kita? Kalau bagi saya pemantauan yang sering kita lakukan. Nomor 4. Ya, Nah, ada. kita pantau. Ya, kalau Ibu Rohani, beliau sering melakukan sifat posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ada ibu lain dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol ini, yang mana yang sudah kita terapkan? Ibu Yus? Ya. Kalau Ibu Yus yang mana?